Hari Kamis ini, eee, kita akan memasuki materi tentang teori relativitas, yaitu, kita mengambil bagian awalnya adalah teori relativitas khusus. Nah, ini sebenarnya teori relativitas ini suara saya putus nggak? Tidak, Pak. Jelas ya? Tidak, Oke. Pak. Yang jaringan mudah-mudahan kalian coba mencari sinyalnya ya. Ya, sebenarnya teori relativitas khusus ini ada 2 konsep mendasar. Pertama, pengukuran kuantitatif sebenarnya ini kuantitis bukan kuantitis ini kuantitatif. Kuantitas itu berarti artinya dia, ada angka-angkanya dan akurasinya tinggi. Kemudian, mengatakan bahwa ini mulai dikritisi bahwa semua pengukuran ini bergantung pada si pengamatnya. Pengamat artinya subjeknya. Subjeknya berarti artinya, kitanya ya. Artinya dari kitanya sendiri. Kemudian, relativitas itu juga muncul karena, mekanika baru yang berkaitan erat dengan ruang waktu sama massa energi. Ini akhirnya orang mulai mempertanyakan tentang, teori dari relativitas, khusus. Ya, suara saya masih terdengar jelas ya? Masih, Pak. Ya, oke. Kemudian, ini dari 2 konsep ini nih latar belakangnya kenapa muncul relativitas khusus. Pertama, perumusan-perumusan fisika itu kayaknya bergantung deh sama hanya pengamat, bergantung juga pengamatnya, tergantung pengamat yang melihat. Kemudian, berkaitan erat dengan ruang waktu, ingin mengoreksi definisi dari ruang waktu sama massa energi. Kemudian PR besarnya adalah mencari kerangka acuan universal. Universal itu berarti artinya kerangka acuan yang diterima oleh banyak orang. Selain diterima banyak orang, juga diterima oleh, hasil-hasil di laboratorium. Sebenarnya permasalahan kerangka acuan itu dari semenjak Galileo itu sudah mulai dibahas ya. Hanya saja, keterbatasan ya mungkin berkembang, jadi ilmu ini sebenarnya relativitas ini Einstein itu mencoba menggabungkan itu pandangan-pandangan beberapa ilmuwan besar, salah satunya adalah Galileo dan juga Lorentz. Nanti kita lihat. Nah, orang yang secara umum menyadari keterkaitan antara transformasi, Galileo atau transformasi Lorentz itu adalah Albert Einstein. Mereka berupaya beliau menjelaskan dengan salah satu papernya ini papernya, ini dalam bahasa Jerman, paper aslinya. Nah, kemudian kalau yang ini versi bahasa Inggrisnya On the Electrodynamics of Moving Bodies. Ini tahun 1905 di bulan Juni tanggal 30. Kenapa elektrodinamik? Mana ada relativity-nya? Nah, ini nanti dijelaskan bahwa sebenarnya Einstein itu sadar bahwa elektrodinamika yang dicetuskan oleh Maxwell itu mengandung konsekuensi yang sangat penting. Apa yang dia temukan, nah nanti kita akan coba bahas. Jadi konsep dasar 2 dari fisika klasik itu adalah hukum gravitasinya Newton sama elektrodinamikanya, teori medannya Maxwell ya, 4 persamaan itu. Dari 2 itulah kalau elektrodinamika itu semua benda yang medan ya, bentuknya medan atau gelombang.
Kalau yang ini berkaitan sama partikel kalau yang untuk Newton. Ya. Oke, kemudian Albert Einstein 1905. Ini sudah Albert Einstein lah yang mengusulkan tentang kerangka acuan universal. Nah, kemudian dari sana Einstein melakukan sebuah apa ya? Kayak mungkin dugaan gitu ya. Dugaan, hipotesa yang kemudian terbukti setelah dia menurunkan rumus, terus kemudian berdasarkan perumusan sebelumnya, sehingga dia menghasilkan dua postulat. Postulat itu semacam, ya ini, statement yang dari landasan teori relativitas khusus. Itu bersandar pada dua mungkin apa ya, anggapan tapi sudah teruji. Yang pertama adalah bahwa hukum fisika berlaku sama. Ini berlaku sama artinya apa? Bisa dipakai ya. Jadi hukum Newton, terus kemudian hukum usaha, momentum, itu berlaku sama artinya bisa digunakan pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap pada satu dan terhadap lainnya. Jadi selama kerangka acuannya itu bergerak dengan kecepatan konstan, misalkan kan bumi berotasi dengan kecepatan konstan, maka semua persamaan fisika itu berlaku sama di bumi dengan kecepatan konstan. Pun ketika di mana misalkan di suatu planet ini juga kecepatannya tetap juga hampir serupa dengan bumi, berarti perumusan fisikanya tetap berlaku. Berlaku artinya bisa dipakai ya. Jadi kayak misalkan rumus-rumus yang kalian sudah pelajari selama ini mungkin di fisika dasar itu bisa dipakai di valid gitu. Nah, kemudian yang kedua, kelajuan cahaya, ini pakainya kelajuan ya, artinya nilainya saja. Dalam ruang hampa sama besarnya untuk semua pengamat. Tidak bergantung dari keadaan gerak pengamat. Kelajuan cahaya yang nilainya berapa? C-nya itu sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second itu nilainya sama. Mau kalian punya senter yang terang, kalian dinyalakan klik, langsung dengan keluar cahayanya dengan kecepatan segitu, pun kalau kalian mau menyalakan senternya dengan mendorong senternya, itu nggak ngaruh, kecepatannya tetap seperti ini. Atau misalkan kalian, biar agak lambat, nyalain senternya dimundurin dikit, biar sedikit bergeser, tidak berpengaruh. Jadi kecepatan cahaya diyakini adalah kecepatan satuan kecepatan tertinggi di alam semesta ini ya. Sehingga dia oleh Einstein itu dijadikan sebagai kerangka acuan. Di ruang hampa ya, artinya kalau di medium itu kan dia kecepatan cahaya bisa berkurang ya. Apa contohnya? Kalau kecepatan cahaya di dalam air itu kan bisa berkurang meskipun sedikit. Makanya dengan pengurangan kecepatan cahaya itu ada apa? Indeks bias ya. Indeks bias itu kan apa? Kecepatan cahaya di dalam medium ya dibandingkan kecepatan cahaya di dalam ruang hampa. Maka muncullah indeks bias. Masih ingat? Ya oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini yang kalian lihat adalah transformasi Galileo. Transformasi Galileo kita mengetahui, jadi sudah zamannya dari Pak Galileo ini, transformasi sudah transformasi itu berarti dia bisa dikatakan perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain ya. Transformer, robot-robot transformer. Nah, ini kalian sudah familiar, ini diagram Cartesian, di mana ini adalah sumbu X, kemudian di sini sumbu Y, dan ini sumbu Z, ini disebut sebagai kerangka acuan S. Oke. Kemudian ini kerangka acuan selanjutnya S aksen, kerangka acuan kedua, ini adalah kerangka
X dalam pertama, kedua, ketiga. Mungkin kalau saya sering mencontohkannya adalah ini misalkan kalian anggap sebagai stasiun kereta api. Yang ini, yang S ini. Nah, yang S aksen ini adalah keretanya. Oke. Nah, keretanya ini bergerak dengan kecepatan V. Ya, maka yang terjadi adalah ketika kalian ingin mendapatkan posisi dari X aksen, posisi X aksen itu adalah dia bergerak ke kanan ya. Ingat gelombang kalau bergerak ke kanan apa? Ini kalian gak usah bingung lagi dengan minus, berarti X dikurangi V kali T itu adalah posisi X ya. Ya kan di sini kan? Kecepatan gerak dari kerangka S aksen dikali waktu. Kalau kalian masukkan rumus juga akan nyambung kok. Misalkan di sini X aksennya 10, X posisinya berapa, pastinya 5 dikurang. Nah, ini kecepatan geraknya. Kalau ininya misalkan 5, pastinya dalam X-nya udah lebih banyak kan, karena dia udah bergeser. Iya nggak sih? Ya, makanya ini kan perambatannya minus. Berambat dia ke kanan. Kalau dia bergerak ke sana, ini beda lagi. Kalau dia nanti dia bergerak ke sana, ini beda lagi persamaannya juga. Jadi misalkan X aksennya itu ya, dia jadi X plus karena lebih lambat. Oke, paham ya. Nah, ini kenapa tidak ada penambahan pengurangan VT? Karena tidak bergerak ya. Ini kerangkanya tetap sama ya dalam arah Y karena tidak berubah. Dalam Z juga tidak berubah. Waktunya tidak berubah. Nah, waktu inilah yang disebut sebagai waktu mutlak. Ini definisi fisika klasik. Ingat ya, karena ini masih zamannya Galileo. Di mana definisi waktu mutlak ini awal-awalnya memang Einstein meragukan waktu mutlak seperti apa. Kalau kalian membaca sejarahnya ya, bayangin yang dia kritisi itu adalah waktu yang mutlak. Nah, ini artinya apa definisi waktu mutlak ini artinya? Pada kerangka acuan yang S maupun yang S aksen, T-nya tetap sama. Kamu di dalam kereta maupun orang tua kamu di dalam stasiun pasti sama-sama apa? Melihat waktu di jam yang sama. Di jam kamu pukul 7 pagi, di sini juga jam 7 pagi. Nah, inilah adalah gambarannya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kemudian yang tadi, yang persamaan ini, kalau kalian yang persamaan ini, yang saya misalkan saya hijaukan ini, di sini sebut sebagai transformasi Lorentz, transformasi Galileo. Nih ya, kalau tuliskan bentuk dari transformasi Galileo ini, transformasi Galileo di mana dengan T-nya harga mutlak. Ya, kemudian untuk mengubah komponen kecepatan dalam kerangka S ke kuantitas yang setara dengan kerangka S aksen kereta yang sedang berjalan, menurut transformasi Galileo, kita definisikan X aksen, Y aksen, Z aksennya terhadap waktu. Berarti kalau misalkan kita mau mencari Vx, min sama dengan Dx aksen, Dt aksen. Jadi sama dengan apa? Vx min T. Ini kalau kecepatan dalam arah T ya. Dalam arah X. Kemudian kalau mau cari kecepatan arah Y, kamu ingin merasakan di dalam kereta dalam arah Y, sama aja. Berarti dy per dt aksen. Sama dengan apa ini? Vy sama aja. Karena kan nilainya kan Y ya. Y aksen sama Y sama aja. Vz juga sama. Dz aksen, dt aksen sama dengan Vz. Nih ya. Transformasi Galileo dan transformasi kecepatan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan intuisi kita atau akal sehat kita ya. Ini masuk akal. Ya, kalau ini dalam hal kecepatannya, oh iya berarti jelas lah kalau ingin mendapatkan kecepatan Vx tinggal dikurangi aja waktu tempuhnya. Dalam arah Y tidak berubah, dalam arah Z
Tidak berubah. Jadi cocok nih transformasi Galileo untuk standar klasik. Nah, tapi transformasi ini melanggar postulat relativitas khusus. Jadi melanggar postulat tadi salah satunya. Postulat pertama menyatakan bahwa persamaan yang sama untuk fisika dalam kerangka acuan S maupun S aksen. Jadi salah satunya kalau persamaan ini, kalau transformasi Galileo ini harus memenuhi postulat nomor 1, semua kerangka acuannya sama. Padahal dalam hukum kelistrikan maupun kemagnetan itu kita sudah waktu itu kan Maxwell sudah mendapatkan ini ya, kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya ya, sehingga dia ternyata tidak berlaku C kalau untuk mendapatkan C aksen, kalau untuk seperti apa? C aksen sama dengan apa? C minus V gitu ya. Salah ya, ini salah, bukan T. Sorry, ini bukan T. Tetap C di kerangka S aksen, ini sama dengan C dikurang V, ini kan hampir sama kan? Bukan hampir sama dan sama kan? Cuma ini bedanya kecepatannya kecepatan cahaya ya. Kalau kayak gini berarti dia melanggar postulat yang kedua dong. Maka C itu adalah C aksen tambah V. Apakah mungkin? Kan enggak. Padahal kecepatan C itu kan adalah kecepatan yang paling tinggi ya. Sepakat sampai sini ya? Nah, ternyata dari sinilah gangguan-gangguan atau pemikiran-pemikiran yang Einstein ajukan bahwa artinya perlu apa? Perlu transformasi baru yang memperbaiki transformasi Galileo. Dan ini bukan Einstein yang pertama sebenarnya. Siapakah dia? Ada yang tahu nggak? Lorentz bukan, Pak? Iya, ada kecepatan Lorentz. Mungkin pada saat SMA kalian langsung ini ya, ini dijelaskan bahwa Lorentz lah, dia yang pertama kali menyelidiki kalau Galileo kan pergerakannya masih pergerakan yang partikel ya. Hukum Newton kan kecepatannya nggak sampai kecepatan cahaya kan, paling kecepatan mobil bergerak, benda bergerak gitu kan. Artinya masih masuk tuh relativitas dalam kecepatan yang terbatas kecil atau transformasi Galileo. Tapi kalau sudah berbicaranya kecepatan cahaya elektromagnetik, maka lain cerita. Ya kan? Makanya diperlukan suatu transformasi. Siap-siap berpegangan, S aksen, yang tadi ya, X minus VT. Nggak usah bingung, ini yang tadi saya tuliskan masih transformasi Galileo. Seperti ini kan, cuman saya tambahkan suatu konstanta penyeimbang. Nah, ini adalah kerjaan orang teori. Tambahinlah apa sesuatu lah. Kira-kira, ini kan kira-kira kan dikira-kira apa ya, kira-kira ya. Dengan K merupakan faktor pembanding di mana K dia itu bergantung terhadap X, bisa bergantung juga terhadap T. Tetapi dia bisa juga merupakan fungsi V, nggak tahu kayak gimana bentuknya kan ceritanya. Namun dia harus mengikuti beberapa pertimbangan. Pertama, persamaan ini harus linier. Linier terhadap X dan S aksen. Sehingga kejadiannya itu adalah kejadian yang tunggal. Kejadian yang tunggal itu baik tunggal karena apa? Dilihat dari S maupun S aksen ini sama aja. Kemudian kedua, persamaannya itu harus sederhana. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga, persamaan itu harus bisa direduksi. Direduksi itu artinya diubah bentuk lebih sederhananya lagi ke X aksen sama dengan X minus VT. Nah, jadi K ini
Sebenarnya dia antara ada dan tiada. Maksudnya apa? Dengan ada K-nya itu hanya untuk membuat kesebandingan aja. Kalau dia dicabut, maka hubungan ini harus tetap sama. Atau kalau dia diterapkan, hubungan ini harus tetap sama. Artinya apa? Kita membutuhkan suatu transformasi yang baru, yang dimana transformasi Galileo itu masih tetap berlaku dengan syarat-syarat khusus. Paham ya maksudnya ya? Artinya kita ingin mencari transformasi yang lebih umum lagi. Ingat persamaan fisika dasar itu kan ada dua, hukum Newton sama teori medan listrik Maxwell. Kalau tadi Galileo hanya berlaku untuk hukum Newton karena kecepatannya kecil. Kalau untuk Maxwell tidak berlaku. Nah, maka cari itu kita mencari yang transformasi berlaku di dua kasus ini. Ya enggak? Oke? Paham ya? X itu kan sebenarnya apa? X aksen ditambah VT ya. Gitu kan ya? Nah, ini boleh aja. Oh, seperti ini kan tadi hubungan Galileo kan seperti ini. Ini juga tambahkan. Harus ditambahkan juga dong. Harus berlaku K-nya. Oke ya, sama kayak tadi ya. Untuk X aksen sama dengan X minus VT. Ini K. Sip. Oke. Nah, faktor K yang di persamaan ini sama ini harus sama. Wis, kebayang nggak sih? Harus sama. K ini ditaruh di sini harus memenuhi hubungan ini. K ditaruh di sini harus memenuhi hubungan ini. Coba bayangin. Nah, kemudian untuk transformasi ini karena tidak bergerak dalam arah Y, maka Y aksen masih sama dengan Y. Tidak bergerak dalam Z, maka Z aksen sama dengan Y. Sama dengan Z kali, Pak. Oh iya. Nah, itu saya sengaja. Nah, sip ya, berarti kalian tidak tidur. Nah, sekarang coba ada coret-coretan kan? Tunjukin ke saya coba. Namun, nah ini menarik. Namun, T dan T aksen tidak sama. Nah, coba sekarang substitusikan, coba kalian substitusikan, latihan nih biar nggak ini aja. Nanti saya cek, saya panggil namanya, tunjukin. Coba masukin mana? Ini ya, coba masukkan ini, X aksen ke K X minus VT ini, persamaan ini, masukin ke persamaan yang ini. Nah, coba masukin jadinya apa? Saya tunggu. Tahu nggak ngertinya dimasukin? Ini X aksennya diganti sama X aksen ini. Silahkan. Nah, gimana caranya bisa seperti ini? Ini kalau kalian biar tidak langsung mencatat ya, kayak kemarin kan. Foto elektrik. Nah, siapa yang sudah berhasil sampai bentuk ini? Nah, persamaan inilah. Ini persamaan apa? Taruhlah mungkin persamaan apa ya? Persamaan 1 deh, mulai ditulis persamaan 1 sama persamaan 2 sama persamaan tadi yang sebelumnya Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Nah, inilah dia memenuhi postulat apa? Postulat relativitas khusus ya. Ya enggak? Berarti nilai T-nya itu tidak sama. T-nya itu ada perubahan dengan T ini. X-nya juga ada perubahan dengan nilai-nilai ininya ya. Hanya saja yang kita belum ketahui adalah nilai dari K-nya. Postulat kedua dari relativitas, ingat ya, yang bahwa kecepatan cahaya dalam ruang vakum itu adalah sama, tidak tergantung oleh pengamat. Pada saat T0, titik asal kedua kerangka S dan X aksen berada pada tempat yang sama. Menurut pernyataan awal pada T aksen 0 juga,
pengamat pada masing-masing meneruskan pengukuran kelajuan cahaya yang memancar dari titik itu. Makanya syaratnya baik kerangka S maupun S aksen itu harus memiliki kelajuan yang sama. Nah, lanjut ya. Kemudian untuk dapat melihat kecepatan yang sama dengan berbagai kerangka acuan, maka X-nya adalah CT karena kita bergerak dengan gelombang elektromagnetik ya. Ini sama Pak Lorentz dicoba-coba. Nah, sedangkan dalam kerangka ini kan dalam kerangka acuan S. Dalam kerangka acuan X aksen sama dengan C T aksen. X-nya udah berubah, T-nya juga udah berubah. Ini persamaan tadi 1, 2, sekarang berapa? Ini 3 ya. 3, 4. Sekarang coba substitusikan X aksen, substitusi artinya diganti aja ya, substitusi S aksen dan T aksen pada persamaan 4 dengan bantuan persamaan sebelumnya tadi, persamaan 1 dan persamaan 2. Coba substitusikan. Untuk mencari X aksen. Jadi substitusi itu apa? Kita mendapatkan perumusan yang tidak ada X aksennya, tidak ada T aksennya. Semuanya dalam apa? Ungkapan X dan ungkapan T. Ini saya pandu ya, coba kalian dapatkan nilai K-nya X, KX, VT sama dengan C, K, T ditambah 1 min K kuadrat per KV CX. Nah, semuanya dalam ungkapan X dan T kan, sudah tidak ada lagi ungkapan X aksen, T aksen. Nah, ini tugas kalian nih. Coba, ada nggak yang dapat sampai sini? Saya tunggu deh 5 menit. Semuanya kan tinggal kali C ini jadi CKT, ini jadi CX. Nah, mudah-mudahan kalian nggak bingung. Dari CKT, VKT, seperti itu. Asik juga ya. Ini yang dikerjakan Pak Lorentz tahun 1000 berapa ya berarti ya? Pak Lorentz itu 1889 kalau nggak salah, karena beliau sejaman dengan Planck, orang Belanda. Yang X kan tadi kan apa? Kita dapatkan tadi X sama dengan CT, kita dapat ini kan ya. Kemudian kita udah dapat X sama dengan apa? CT kali apa? 1 tambah V per C dibagi 1 minus 1 per K kuadrat minus 1 C per V. Oke ya. Nah, dari 2 ini kan bisa ditulis. Berarti ini X ini berarti kan ini kan CT sama dengan CT. Sesuatu yang panjang ini saya singkat aja ya, bla 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 gitu ya. Berarti ini silang
silang gitu kan ya. Artinya apa? Artinya sebanyak ini, bayangin, sebanyak ini harus bernilai apa? Ada yang tahu? 1. Biar sebanding harus bernilai 1. Jadi kita tuliskan 1 ditambah V dibagi C per 1 minus 1 minus K kuadrat, 1 per K kuadrat, minus 1 per C V ini harus bernilai 1. K itu adalah 1 per Akar V kuadrat per C kuadrat Iya. tambah 1. Beda. Nah, ini kalian sering lihat kan ya? Ini namanya konstanta Lorentz. Benar nggak? Dapatkan pertama, X aksen sama dengan hubungan X minus VT dikali, ada K-nya kan? Nah, ini. Oke, kalau Y tidak ada. Z juga tidak ada. Waktu ternyata tidak sama. T minus Vx per C kuadrat bagi akar 1 min V kuadrat per V kuadrat C kuadrat. Nah, inilah persamaan 1, 2, 3, 4 disebut sebagai transformasi Lorentz. Persamaan itu pertama kali ditemukan oleh Pak Lorentz itu ya, fisikawan Belanda, yang menunjukkan bahwa rumusan dasar dari elektromagnetik itu yang diturunkan oleh Maxwell, 4 persamaan itu berlaku di semua kerangka acuan yang dipakai. Hanya saja siapa yang menyadarinya? Nah, baru bertahun-tahun kemudian, tahun 1905 itulah Einstein yang menyadari arti penting dari transformasi ini. Jadi transformasi ini sebenarnya yang belum menemukannya bukan Einstein, Lorentz, tapi Einstein lah dia yang menyadari bahwa ini bisa dipakai dalam pemuaian panjang, pemuaian waktu, dilasi waktu, seperti itu ya. Ya nggak sih? Nah, sekarang coba deh ganti misalkan. C-nya itu kecepatannya kecil jadi V. Kira-kira transformasi Galileo memenuhi nggak? X aksen sama dengan tadi apa? X min VT dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sekarang C-nya bukan kecepatan cahaya, tapi kecepatan benda bergerak yang Galileo maksud, V. Nah, masukin aja kalau ini C sama dengan V, berarti kan 1, ini ya memenuhi ya? V. Iya Pak, memenuhi. Ya. X aksen, X min V. T. Ya. Jika kelajuan relatif lebih kecil dibandingkan kelajuan cahaya. Oke. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Persamaan Lorentz. V-nya itu tidak sama dengan C, berarti kan V-nya kecil sekali ya? Ya enggak? Kalau kecil sekali, misalkan berapa?
Misalkan 5 kuadrat 25 dibagi berapa? 3 kali 10 pangkat 8, terus kemudian dikuadratin. Nggak sebanding ya, dianggapnya apa? 0. Maka X aksen sama dengan X minus VT bagi akar 1, dianggapnya kan ini 0 ya, karena kecil sekali kan, karena 0,0000000 gini kan, dianggapnya 0 aja ya. Ya nggak? Berarti ini berlaku. Gitu loh maksud saya. Ya kan ya? Jadi artinya transformasi Lorentz ini bisa mencakup transformasi Galileo apabila C-nya C-nya Galileo V, berarti V-nya itu berarti V-nya yang kecil. Kalau V-nya juga nggak mungkin kalau misalkan V-nya kecepatan cahaya. Nah, inilah yang menguatkan juga, coba kita buktikan. Karena nggak mungkin X sama dengan X min VT per akar 1 min V kuadrat per C. Mungkin nggak sebuah benda itu dia kecepatannya sama, misalkan dia dengan kecepatan cahaya. Masukin aja, ini C. Maka 1 kurang 1 kan 0. Akar 0 kan? Bisa gitu? Enggak kan ya? Ya akhirnya di sini di sini akhirnya bahwa kecepatan itu adalah maksimum adalah nilainya adalah C. 1 kurang 1 kan, kalau misalkan ini atasnya mungkin, atau mungkin kalau kecepatannya adalah kecepatan cahaya, C 0 akar 0. Ini bagi 0 jadi nggak mungkin kan, nggak ada harganya, terlalu besar. Artinya ini dibatasi nilainya bahwa V itu tidak boleh lebih besar daripada C. Paham nggak? Coba kita lihat pengerutan panjang. Pengerutan panjang. Pengerutan panjang. Misalkan tinjaulah sebuah tongkat. Pengerutan panjang ini kita buktikan kan ya, apakah transformasi Lorentz itu bisa dipakai atau enggak. Saya punya batang tongkat yang terletak pada sumbu X aksen di dalam kerangka S. Pengamat dalam kerangka ini, bayangin kan tadi saya bilang S aksen itu di dalam kereta. Berarti pengamat di dalam kereta ini melihat panjang tongkat itu berarti X1 aksen dan ujungnya itu adalah X2 aksen. Kebayang? Ada orang di dalam kereta bawa tongkat dengan panjangnya 2 titik, X1, X2. Maka panjang yang sesungguhnya, panjang proper adalah X2 aksen dikurang X1 aksen. Iyalah ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita mencari L-nya. Mencari L ininya. Ini panjang awal ini ya, panjang yang dilihat. Berarti panjang sesungguhnya L sama dengan pada kerangka S, X2 dikurang X1 ini di kerangka apa? Kerangka S, kerangka diam. Kerangka orang yang sedang melihat kereta itu bergerak. Ini kerangka yang sesungguhnya. Kenapa dibilang sesungguhnya? Karena orang itulah yang pegang tongkat itu di dalam kereta. Benar nggak sih? Berarti yang diakui adalah tongkat yang dia ukur, karena dia ngukurnya di dalam kereta. Dan dia megang tongkat itu. Sedangkan orang yang di dalam ini, di kerangka S, dia megang tongkat nggak? Tidak, Pak. Tidak kan? Berarti dia cuma melihat aja kan? Nah, makanya disebut adalah L. L hasil dari berkerut apa? Manjang. Paham ya? Oke, sehingga kita masukkan aja. Tadi apa? X aksen sama dengan X1 min VT akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. X1, X2 minus VT per
akar 1 minus V kuadrat C kuadrat. Oke, jadinya dapatnya L berapa? L itu apa? X2 dikurang X1. Jadi dapat hasilnya berapa? Nanti kalau dicari kalian mendapatkan L adalah rumusnya LO dikali akar 1 min V kuadrat per C. Ini kan rumus yang dulu kalian ingat kan ya? Iya, Pak. Ya betul, artinya transformasi Lorentz itu berlaku.